Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 10 asep anak durhaka kepada ibunya dalam ajaran Islam. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak. Jadi sudah sepatutnya seorang anak selalu mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Nabi Muhammad SAW bahkan mengulangi perintah untuk berbakti kepada seorang ibu hingga 3 kali, sedangkan berbakti kepada ayah hanya 1 kali. Itulah karena perjuangan yang dilakukan dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu jauh lebih besar daripada seorang ayah. Mengutip buku Transformasi Ibadah Ritual dalam Kehidupan Sosial susunan Muhammad Bajri, doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk doa yang baik maupun doa yang buruk. Jadi dapat dipastikan bahwa anak yang durhaka kepada ibunya akan diberikan balasan berupa kepedihan luar biasa. Kepastian ini juga dibahas dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang paling mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian atau safar, doa orang yang teraniaya atau dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagai pengingat, inilah deretan azab anak durhaka kepada ibunya. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya jika orang tua juga meridhoi. Sebaliknya, apabila orang tua murka, Allah pun akan murka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, menerima azab di dunia. Anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan memberikan azab di dunia bagi mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhiri oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyeragakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Yang ketiga, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab anak durhaka lainnya adalah sholat yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik dan khusyuk apapun, Allah akan tetap menolak sholat anak yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, Allah tidak akan menerima sholat orang yang dibenci kedua orang tuanya yang tidak dianiaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Ma'ruf. Yang keempat, dosa-dosanya tidak akan diampuni. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang anak yang durhaka terhadap tuanya. Ancaman ini telah diriwayatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampunimu. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua, bahwa berbuatlah kehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Naim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang kelima, terhapus semua amal ibadahnya. Seorang yang beribadah namun durhaka kepada orang tua
terutama ibunya, maka segala amal ibadah yang telah dikerjakan akan terhapus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut ini. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapus seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang yang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah SWT akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik, seorang alim atau berilmu yang dipermainkan oleh orang yang dungu, dan seorang yang anak durhaka. Yang keenam, diharamkan mencium wanginya surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya mencium wanginya surga. Padahal wangi surga dapat tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Dan demi Allah, tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, tidak akan masuk surga. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak akan masuk surga. Rasulullah bersabda, ada 3 jenis orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga orang yang dasyut atau benci orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya Sairok. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Yang kedelapan, tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Azab pedih bagi anak yang durhaka kepada ibunya adalah tidak termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk selalu taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Selain itu, salah satu kunci sukses di dunia akhirat bagi seorang muslim adalah doa dan restu orang tua. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua agar mendapat ridho Allah dan keutamaan-keutamaan lainnya. Yang kesembilan, termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seorang anak yang menemani orang tuanya atau salah satunya sampai tua, namun durhaka tidak berbakti kepadanya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang merugi dan hina. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kecewa dan hina, sesungguhnya kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, disebut orang kafir. Azab anak yang durhaka kepada ibunya adalah disebut sebagai orang kafir. Dikatakan dalam sebuah hadis, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa orang-orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.